Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky dengan NIM akhir 061. Di sini saya ingin mengerjakan tugas etika bisnis, review general materi dari kelompok 1 sampai 12. Langsung saja kita membahas dari kelompok 1. Konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam berbisnis. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah keadilan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Yang kedua dari kelompok 2 itu adalah perbandingan etika bisnis dalam Islam dan konvensional. Kalau kita lihat etika bisnis konvensional biasanya berfokus pada aturan hukum yang menguntungkan perusahaan saja. Sedangkan dalam Islam, selain memperhatikan keuntungan, kita juga harus memperhatikan apakah ada cara yang digunakan itu halal atau tidak. Contohnya, meskipun suatu usaha menghasilkan keuntungan yang besar, jika di dalamnya ada unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan transaksi, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Yang ketiga, identifikasi isu etis dalam bisnis. Dalam dunia usaha ini banyak sekali masalah etika yang penting yang sering terjadi. Contohnya seperti penjual yang mengiklankan produknya secara berlebihan yang tidak sesuai dengan apa yang dia jual. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan. Yang keempat adalah pendekatan etika Islam dalam pengambilan keputusan. Ketika seorang pelaku dihadapkan pada pilihan yang sulit, Islam mengajarkan agar keputusan diambil dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudaratannya. Yang kelima adalah membangun argumen etis. Argumen etis berarti alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dalam Islam, dasar pertimbangannya berasal dari Al-Quran, hadis, atau kaidah fikih. Misalnya ada seorang pedagang yang sengaja menyembunyikan cacat barang demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Secara etika Islam, tindakan itu salah karena mengandung unsur penipuan dan dapat merugikan pembeli. Yang keenam, aplikasi etika dalam studi kasus. Misalnya ada seorang penjual handphone bekas. Ia mengetahui bahwa kualitas handphone tersebut menurun. Jika ia menerapkan etika bisnis Islam, maka ia akan menjelaskan kondisi atau kekurangan dari barang yang dijual tersebut. Meskipun keuntungannya sedikit, tetapi pembeli akan merasa puas dan percaya kepada penjual tersebut, dan kemungkinan besarnya pembeli itu akan kembali ke tempat yang sama. Yang ketujuh adalah komunikasi solusi etis. Dalam bisnis, terkadang terjadi komplain atau perselisihan. Islam mengajarkan agar masalah diselesaikan dengan damai tanpa kekerasan. Sebagai contoh, jika pelanggan merasa dirugikan, penjual sebaiknya mendengarkan keluhan tersebut dan mencari solusi terbaik. Dengan cara seperti itu, hubungan baik akan tetap terjaga. Yang kedelapan, etika dalam Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya seperti memberikan bantuan pendidikan, menjaga kebersihan lingkungan, atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan ajarannya, saling tolong-menolong dan memberi rezeki kepada sesama. Yang ke kelompok 9, analisis etis dalam strategi pemasaran. Pemasaran memang penting untuk menarik perhatian konsumen, namun dalam Islam pemasaran tidak boleh dilakukan dengan cara menipu. Misalnya menggunakan foto produk yang tidak sesuai dengan produk yang dijual. Promosi yang jujur mungkin terlihat sederhana, tetapi justru
akan membangun kepercayaan pembeli. 10. Tantangan etika dalam bisnis global. Di era digital seperti sekarang, transaksi bisnis bisa dilakukan dengan siapa saja, bahkan orang dari negara lain. Persaingan ini kadang membuat orang tergoda untuk melakukan cara-cara yang tidak jujur. Namun seorang muslim harus tetap memegang prinsip bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari keberkahan yang ia peroleh. Kelompok 11, penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Jika terjadi konflik antara penjual dan pembeli, Islam mengajarkan untuk mengutamakan musyawarah. Kedua, belah pihak boleh duduk bersama, saling mendengarkan dan mencari jalan keluar yang adil. Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan permusuhan. Kelompok 12, kelompok terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Perusahaan yang baik bukan hanya menghasilkan banyak keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan upah yang cukup, dan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial. Pada dasarnya, harta yang kita miliki juga memiliki hak untuk orang lain. Sekian tugas video saya. Terima kasih.